الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب برحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووافقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والمقالة الرابعة عشرة عن بعض الحكماء أي أطباء القلوب وهم الأولياء من توهم أن له وليا أولى من الله قلت معرفته بالله. والمعنى من ظن أن له ناصرا أقرب من الله فأكثر نصرة منه فإنه لم يعرف الله تعالى إلى آخره. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ya alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang sangat-sangat mulia ini untuk melaksanakan sembahyang subuh berjamaah dan juga sambil menanti-nanti waktu isyraq kita isi waktu yang penuh manfaat ini dengan duduknya berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita bersama-sama di majelis ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, kesalahan kita, kealpaan, kelalaian dan ketaksiran kita mudah-mudahan semuanya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan selalu Allah mudahkan dan Allah kabulkan, dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad yang artinya nasihat terhadap para hamba Allah untuk mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia apakah lagi di akhirat kelak. Nah, sekarang kita membicarakan nasihat yang ke-14 dan ba'dil hukama, dari sebagian orang yang ahli hikmah, ya, kata-kata orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata orang yang hatinya betul-betul bersih, kata-kata orang yang betul-betul khaufnya hanya lawan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang ahli mahai atibbail qulub, para pengobat hati, ya, pengobat hati. Orang yang seperti ini memandang wajah mereka akan mengingatkan kita lawan akhirat, menambah semangat ibadah kita kepada Allah. Apalagi kalau kita mendengar kata-kata mereka, itu jadi pengobat hati. Dan jadi hati yang galau, hati
hati nang sumpah, ya lah, hati rasa kada nyaman, khawatir itu ini macam-macam. Dekati orang soleh. Obatnya itu dekati orang soleh. Dan kadang-kadang kita mendekati orang soleh, duduk di majelisnya orang soleh. Nah, mana majelisnya orang soleh? Majelis ilmu, itu majelisnya orang soleh. Ya, majelis zikir, majelis salawat, sembahyang berjamaah, itu tempatnya orang soleh. Dan itu akan menjadikan pengobat hati kita yang galau. Nah, jangan duduk di majelis nanti, insya Allah ada ingat lagi lawan utang. Ya, orang menagih kepada Allah, ya Allah. Cuma datang kita tagih orang pulang. Rancang-rancang duduk di majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir dan sembahyang 5 waktu berjamaah, itu tempatnya orang soleh. Wahum al-awliya, mereka itulah para awliya Allah. Apa kata para awliya Allah? Man tawahama anna lahu waliyan awla minallah qallat ma'rifatuhu billah. Yang artinya barang siapa menyangka sesungguhnya ada baginya tu wali yang penolong, aula dan lebih aula, lebih dekat minallahi daripada Allah, dan merasa dalam dirinya itu ada yang menolong, yang cepat, yang nyaman, perasa hatinya lebih daripada Allah. Karena makrifatuhu sedikit, makrifat tipis keyakinannya. Ya, ini dengan adanya musibah corona, lalu kita dirasa ditolong oleh makhluk, lalu kita lupa lawan Allah. Ya, kita mengira mereka lah yang akan memberikan kepada kita pertolongan yang bisa mengentaskan atau mengangkat apa musibah yang terjadi. Perasaan kita dari usaha manusia, kita menyangka dari usaha kita menyangka, kita lupa lawan Allah. Itu orang yang imannya sangat tipis, orang yang imannya lemah banget. Maka apabila iman dalam keadaan lemah, itu dikhawatirkan, akhir hayat dikhawatirkan. Nah, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, ya kan? Nah, kada kawan garing bina lapa, mangga hati-hati. Ini mati bilang banyak banget kematian. Ya kan? Banyak diingat lawan Allah, minta lawan Allah, minta tolong lawan Allah. Karena kadang nama pun menolong secara hakiki kecuali hanya Allah. Ya, siapapun orang yang bilang di hati kita tuh ada pertolongan, tapi kita lupa lawan Allah, kadang mengingat lawan Allah, lemah iman kita. Ya, para pemerintah, para penguasa ingin mengentaskan supaya menolong kepada masyarakat, lalu hati kita tuh bergantung kepada mereka, lupa lawan Allah, iman kita melemah. Ya, iman kita melemah. Silakan mereka untuk memberikan solusi, memberikan batasan supaya solusi yang pengaruh ini COVID-19 terangkat cepat hilang misalnya. Cuma kita ingatkan itu hanya manusia, makhluk Allah. Nah, usaha mereka kadang memberi batas, tapi kita disuruh berusaha apabila usaha itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, bila tidak bertentangan dengan syariat, bagus menurut kesehatan kan? Ya, bagus menurut orang yang memang ahlinya. Ya, kalau bagus tidak bertentangan dengan syariat, ya silahkan. Tapi tetap kita hanya bergantung lawan Allah. Ini banyak kita di akhir zaman di jurang krisis iman. Krisis iman semestinya
semestinya bala musibah semakin gencar, semakin bertambah wabah, kita tuh semakin dekat dengan Allah. Bafirru ilallah, karena yang mendatangkan bala ini Allah. Lalu minta lawan yang mendatangkan bala. Ya, hati kita tuh lawan Allah, meminta usaha ikhtiar jalan. Usaha ikhtiar ini jangan sampai melupakan batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling mujarab untuk memohon supaya terhindar COVID, iya masjid. Ini tempat yang paling mujarab kita meminta. Khairul bilad ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicinta oleh Allah di bumi Allah adalah masjid bagi kita orang yang beriman. Ya, bagi kita orang yang beriman. Dengan hadis ini para aulia Allah, para atiba'il qulub, ahli hikmah mengatakan, man kana fi baitillah wa fi dhimmatillah, siapapun orang yang berada di rumah Allah dalam jaminan Allah, dalam jaminan Allah. Ya, usaha ikhtiar itu bagaimana? Sembahyang, usahakan terus berjamaah supaya Allah memelihara kita. Tuhan berjanji intan surullah yang suruhum, bila kita itu menolong agama Allah, masuk menolong agama Allah, melaksanakan perintah Allah dengan baik, Allah dan akan memberikan jaminan pertolongan. Makanya kondisi kayak ini kita semestinya semakin tambah dekat lawan Allah, semakin semangat sembahyang berjamaah. Imam Al-Ghazali mengatakan, ujar sidin lazimkan terus berjamaah 5 waktu, walaupun berdua bersama istri di rumah. Kadang awal ke masjid, kadang awal dilanggar bareng, kita di rumah tetap berjamaah. Kenapa? Dalam jamaah itu Allah menjamin. Kadang awal 5 waktu, 2 waktu jangan sampai ditinggal badan. Ini punya ada awal badan, tapi usahakan 5 waktu terus berjamaah. 2 waktu kita perhatikan sudah dapat jaminan Allah 24 jam. Kayak apa orang nama melihara 5 waktu berjamaah? Isya lawan subuh. Isya lawan subuh. Ini termasuk usaha ikhtiar kita. Ya, supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya kan, ujar Allah lewat lisan Rasulullah, man kana, ya, man shalla isya fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbiha. Sepanjang Nabi sembahyang isya berjamaah dalam jaminan Allah sampai subuh. Man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbiha. Siapa pulang ujar Nabi sembahyang subuh berjamaah, maka dalam jaminan Allah sampai malam 24 jam. Ya kan? Namun harus ditutup masjid, harus ditutup pengajian ini semestinya atau duduknya kita seperti ini membantu pemerintah untuk mempercepat mengangkat COVID. Ya, coba biar perhatian. Barang siapa dan Nabi ya menunjuk tempat ibadah masjid, apalagi di waktu kegelapan, itu dosanya harus diampuni oleh Allah. Dan sampai ada cerita, ada seorang pemuda tatkala berangkat menuju masjid, kemudian di perjalanan mungkin karena hujan lalu licin terjatuh. Ya, jatuh lalu badan pakaiannya lihat pemilik ke rumah, pulang ganti pakaian. Ya, harus mengganti pakaian yang rapi dan bagus, berangkat lagi ke masjid. Tempat yang sama, gugur pulang. Ya, tempat yang sama, jatuh lagi. Kemudian kembali ke rumah, ganti pakaian lagi, kembali lagi. Kemudian tempat yang sama, hanya jatuh ada orang tua menolong. Tangan sini, tolong bawa, hendak kemana ke masjid, ayo selesai. Sampai di depan masjid ada orang tua, silakan sembahyang apian pangkat. Ada aku jadi kenapa? Jadi kada di waktu sudah sampai sholat subuh. Ya aku di setan di sini. Ya setan kenapa? Jadi menolong mulut. Semestinya malah bersyukur, semestinya supaya jangan ke masjid. Kenapa? Jadi menolong. Ada itu panjang sini.
bersidit lawan setan kan. Ya ujar setan lah. Gugur pertama engkau yang pertama tuh aku juga pengen engkau jatuh. Berharap engkau jangan sampai kembali lagi ke masjid. Ini harapan supaya jangan kembali ke masjid. Nah, kayak apa orang yang mengharap supaya jangan ke masjid? Kayak dia. Harapan setannya kan jangan lagi kembali ke masjid. Tahu-tahunya kembali engkau ya kan untuk menuju masjid, dosa orang tua kamu itu diampuni oleh Allah. Ya, jatuh yang kedua, aku juga yang menyekat kamu jatuh. Harapanku buat supaya jangan terus, tapi engkau iman yang kuat diberikan oleh Allah sehingga engkau bisa kembali ke masjid, kembali engkau kedua dosa jiran tetanggamu diampuni oleh Allah. Nah yang ketiga, mau tidak mau aku harus menolong. Menolong manfaatnya bukan kamu, tapi manfaat untuk aku juga, ujar setan. Tahu lagi kamu punya ketiganya, mereka menggunakan pembulik pulang dosa sakampungan diampuni oleh Allah. Rugi aku. Namun tidak ujar setan jadi namun kurang telah mahalang-halang menuju masjid alasan melihat. Ya, alasan ngalih sudah. Bahkan sudah berada di rumah Allah, jabatan, ya kan, popularitas, apalagi wibawa apapun hilang saja lagi sudah. Ditinggal di luar. Apa artinya sama kita sebagai hamba Allah di dalam masjid, sama sebagai hamba Allah di dalam masjid menurut aturan Allah. Ya, jangan menurut aturan makhluk. Makhluk ini banyak salah. Aturan Allah, siapa aturan Allah? Lisan Rasulullah tulisan. Sembahyang, ya, berjamaah, berjamaah apa? Nak garing, dan Nabi nak garing di rumah aja. Nak garing, amun hendak biasa kuat pakai masker nak garing. Jadi nak garing pakai masker berarti. Nak garing aturannya pakai masker. Tahu orang nak khawatir terpapar tetap harus ke masjid. Usahakan yang hendak, ayo silahkan pakai masker, jangan apa-apa. Ya, timbul pertanyaan, kalau orang sembahyang pakai masker sah asal jangan masker hendak di dahi. Kemudian hendak di dahi, ini maka ada sah sembahyang. Ini maskernya di hidung, karena makruh aja orang yang sembahyang pakai masker karena tertutup di hidung ini sudah dibuatkan menempel di tempat persujudan. Sunat hukumnya makruh tertutup, ya kan? Makruh itu akan hilang kalau kita rasa khawatir kalau terpapar ada penyakit. Karena fakta enam penting sok terpapar. Karena anjuran Nabi istau suku pakumpa. Inna tasyuda suku min tamamis sholat, merupakan usaha untuk menyempurnakan sembahyang. Mun sembahyang kita sempurna, Tuhan pula menjamin dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang sempurna, as-salatu alif lam kalau ibarat del amal namanya. Sesungguhnya sembahyang yang sempurna akan mencegah dari perbuatan kejahatan dan kemunkaran, baik kejahatan dirinya atau kejahatan orang lain, makhluk yang lain, termasuk makhluk jahat, virus corona. Ayo, percaya mana kita kata-kata orang yang dijamin benar kata-katanya oleh Allah, ya, bahkan kalam Allah sendiri dalam Al-Quran, atau lebih percaya kalam orang-orang yang banyak dosa? Terserah aja lagi. Ya, makanya caranya boleh berpendapat. Nah, di barangnya suara ada. Ya, kondisi yang seperti ini semestinya masjid bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, ayo buka berbondong-bondong untuk memohon lawan Allah. Bagi orang yang beragama Nasrani, gereja buka untuk mereka berdoa sesuai keyakinan mereka.
Ya, bagi agama Buddha, Hindu, ayo ibadah mereka masing-masing menghadap mereka kepada Tuhan mereka untuk meminta sesuai keyakinan masing-masing. Nah, perlu dibatasi pasar. Pembatasan bagus saja karena pasar di hujan Nabi sejak tempat. Ya, kada sebersih, kada sebersih lawan masjid. Kalau masjid tempatnya bersih, makanya wajib kita tuh menjaga kebersihan masjid. Bila kada dijaga, berdosa sakampungan. Siapa yang paling berdosa? Tunah kebutuhan panitia masjid. Ya kan, makanya setiap Jumat ada masukan duit. Ya kan, kewajiban pemeliharaan masjid. Makanya ada kau gunakan duit masjid untuk kebersihan masjid. Wajib hukumnya menrigat berdosa bersih. Nang masuk kan bolehkah habis ke pasar tapi sedikit masuk masjid? Tidak boleh, sucikan dulu, bersihkan kaki. Ya kan, basuh tangan. Ada anak-anak lagi masuk masjid, adanya basuh tangan, muhak dibasuh pakai tangan lagi bang. Kaki dibasuh. Yang ada nang mandi pulang. Pakaian bang, harus sama kalau pakaian di pasar. Bagus pakaian orang menuju masjid, ya kan? Dalam keadaan suci, pakaian yang suci, masuk ke tempat yang suci, menghadap kepada Maha Suci. Ya, kadang-kadang akal bingung memikirkan itu dan demikian. Giliran sembahyang bicara hati-hati pada pakai masker, pulang giliran bergambaran, ya Allah kada berjejarakan lagi. Ini masjid juga, betatai lawan panitia masjid, ketua masjid 4 buah. Kada berjejarakan, giliran sembahyang berjarak, kira-kira otak memikirkan mana? Sembahyang berapa menit? Lawas sakat 10 menit. Lawas bener tak? Dan sama, ada kadang-kadang kita ngobrol di warung, ngobrol di tempat-tempat umum, rapat tanpa ada khawatir. Kadang-kadang merokok sambil lepas masker, karena rasa khawatir tidak sembahyang. Kenapa jadi khawatir? Sama kita beranggapan masjid tempat wabah. Ini pikiran ulun dan Jepang lah tahun dia. Ya kan? Alasan masjid awal sembahyang di rumah. Kalau pasar keperluan ekonomi, keperluan kehidupan, makanya kada boleh ditutup, harus dibuka. Ini bukan masalah tempatnya, masalah hilang itu kerumunan. Ya Allah, lebih berbahaya mana kerumunan di masjid dengan kerumunan di pasar? Ayo, jawab. Lebih berbahaya? Mau lebih berbahaya di pasar yang lebih diperhatikan, jangan di masjid harus dipanjirakan. Jom jalan. Nah, ada pendukungnya mana aja. Nah, masjid berbondong-bondong kita minta lawan Allah. Manusia la haula wala quwata illa billah, pikirannya pun la haula wala quwata. Baik lawan Allah, kita minta nang menyempurnakan musibah Allah, minta lawan nang menyempurnakan musibah. Dan orang minta ulangan. Ya, menghadap dapat 100% nilai. Minta lawan siapa yang sekiranya mau menjawab? Minta lawan yang maulah soal. Pasti nilai tinggi. Ya kan? Kuncinya deh. Nang maulah soal. Minta kita supaya nyaman jawabannya. Permasalahan apapun sebenarnya masalah ya. Allah minta lawan menerangkan masalah supaya cepat selesai. Nah, jangan sampai kita tergantung lawan makhluk sedikit karena kita iman tipis bahaya. Bila iman itu tipis dikhawatirkan karena matinya yang berbahaya. Su'ul khatimah. Makanya jangan menjaga imun penting benar, tapi jauh lebih penting menjaga iman. Amun imun kada terjaga, amun mati selesai sudah tidak lagi urusannya.
tapi mun iman kada terjaga sampai ke akhirat tetap bermasalah. Bukan menentang ada, ya menentang COVID kada. Nah, kita termasuk ya kan berusaha berupaya caranya makanan yang bagus, ya kan vitamin, ya kan. Istirahat yang cukup, pulang, ya kan. Dan jangan lupa kita lawan Allah yang lebih penting dalam hidup kita. Terserah jadi saat menyampaikan aja masing-masing memikirkan ya Pak. Pikirkan ayat perkataan ini tepatkah, ada apabila tepat diikuti ya masing-masing nilai sesuai lawan kekuatan atau lawan iman masing-masing. Penyakitnya kada ketahuan panjang makanya ngalih ibadah. Nah kada ketahuan berarti kan masih bimbang ragu jelas kadanya kada tahu ambil kaidah fikih ya kan manfaat dan jelas manfaatnya itu lebih dikedepankan daripada mafsadat yang masih belum jelas. Jangan memakai kaidah ya kan apa ngarannya menghindari mudarat jauh lebih utama daripada mencari maslahat lain hari kita ke masjid, datang ke masjid ada tarawih di situ, ada tempat di situ, di mana-mana kan. Nah, itu ngarannya mudarat sudah nampak benar. Maka bila sudah mudarat, ayo aman tutup masjid sementara. Coba lihat baca sejarah. Nah, kayak apa gawatnya musibah di zaman Nabi, ada orang menutup masjid. Allah memberikan aturan, anjuran dari lisan Nabi, nak sakit di rumah. Yang bersabar kada kayak ke masjid cuma kada awak kasihan kurang paksa di masjid bersabar beribadah. Mun meninggal mati syahid kada hadisnya. Ya kan? Nah di dalam kampung halaman ayo jangan keluar. Ya kan? Kalau di luar masih terpapar, nah di luar jangan ke dalam kampung. Kita ini aneh nang di dalam kada boleh keluar, nang di luar ke dalam. Bah kita kada boleh kemana-mana. Beban Cina makan masuk harus kan aneh. Ayo sesuai lah lawan ajaran Nabi. Ya kan, berikan bayangan aja bang niatnya istilah kita tuh ya memberikan pemikiran supaya sama-sama nih akal digunakan. Bahkan taat ke lawan pemerintah, kasihan mengatakan kedatangan. Taat lawan pemerintah ada aturan Allah. Ya sesuai dengan syariat. Pas lawan agama ada alasan wajib mentaati. Ya, tapi aturan mereka apabila tidak sesuai dengan syariat, bertentangan dengan agama, hukumnya maksiat. Nabi sudah memberikan penjelasan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada siapapun. Jangankan lawan pemerintah, lawan kuitan tidak boleh taat pun bakal maksiat. Nah, pada hiburan ambil kita di rumah ambil hiburan maksiat kada boleh lah dia pakai masjid impian satu waktu kada sembahyang berjamaah berdosa sakampuan bilangnya berdosa itu maksiat kada kira masing-masing ini ya aja corona mati juga ada corona mati juga baik mati bagi ibadah. Ya, tapi bukan mana tak usaha ikhtiar ya. Nah, Islam sudah menjalankan usaha ikhtiar. Istilah cuci tangan sudah mulai dahulu, belum ada corona sudah cuci tangan harus. Ya lah. Nah, usaha ikhtiar banyak semuanya berjamaah, usaha ikhtiar kita berada dalam rumah Allah, usaha ikhtiar kita supaya selamat. Kadang-kadang tuh bingung dia memikirkan, ya kan? Kadang-kadang tokoh agamanya umpat juga, ya kan?
sampai beralasan masjid itu kan masih bisa kita beribadah di rumah. Wah ya ini biar pasar masih bisa datang ke rumah, ojek online. Jangan kawan kita nak pesan zamannya. Jangan anda tujuan jawab di rumah aja juga berataan. Masih bisa karena pasar itu keperluan untuk penghidupan. Penting ya, mana pentingnya kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Menjasmani kada taat mati urusan selesai. Merohani kita perhatikan sampai ke akhir kita bermasalah dengan Allah. Kata-kata lisan hati-hati kita, apalagi sebagai tokoh ulama bertakwa, hati-hati benar. Kalau tidak ada sesuai lawan syariat Nabi berbahaya. Ada kepentingan pula. Ya, kepentingan dunia. Wal mana man zanna annaha lahu nasira. Barang siapa menyangka sesungguhnya bagi ada penolong aqrabu minallah, yang lebih hebat dari Allah. Oh, ya kan? Ada lagi percayakan kepada ahlinya. Ini bujur kenyataan kejadiannya. Kenapa minang bingung? Ya kan disuruh bervaksin dan vaksin positif berat. Ya kan satu sekolahan wajib vaksin, lawas dong vaksin, sekali dikontrol guru-gurunya positif berat. Ini nambah vaksin. Ya kan? Yang memang makhluk Allah. Ya, ada memberi bakas, jujur jalan. Kada menjamin, kalau kada menjamin lebih baik kita minta kepada lebih menjamin. Sama kita berangkat umrah wajib pakai apa namanya tes kan wajib kelak. Nah belakang itu pada orang berangkat tampak satu darurat kalau berangkat melakukan ibadah. Coba aja nampak pakai mini sedotan sampai ke sana garingan juga kan. Betul. Ya bila suara hilang. Ada ulang minitis supaya jangan keluar. Ada nama pun sampai sana keluar juga. Nembak kalau Allah ada menjamin, ya, kada menjamin. Usaha ikhtiar silahkan pada bapak, cuma hati kita jangan sampai kepada usaha ikhtiar yang kita lakukan. Tetap lawan Allah. Dipaksakan pulang, anak polisi wajib ada surat apa namanya vaksin. Anda keluar daerah bapak harus ada surat vaksin. Ada surat vaksin yang lain pulang suruh jadi. Jadi ada apa? Dibalik itu bingung. Vaksin bahwa syarat suratan dan lebih banyak menolong minhu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ulam ya'rifillahi ta'ala. Orang itu kadang mengenal Allah iman dalam hamba. Kemudian waman tawahhama anna lahu adwan a'da min nafsi fala ta'rifatahu bi nafsi. Barang siapa menyangka sesungguhnya bagi itu ada musuh yang lebih berbahaya daripada dirinya, maka orang tersebut sedikit mengenal akan dirinya. Nah, wujud al-hikmah, orang itu menyangka ada musuh yang lebih berbahaya daripada nafsu yang ada pada dirinya, maka sedikit benar itu mengenal diri. Musuh yang paling berbahaya ya nafsu kita. Nafsu yang berbahaya. Ya kan? Berbicara karena nafsu berbahaya. Ya, pas dalam nafsu kalau ke masjid ada peraturan pas ke masjid cocok dengan dalam kesehatan dan semangat badan bahkan menggambar ulang memberikan ulang bimbingan. Alhamdulillah bisa menutup masjid umat. Ada tahu disupan sudah memberikan himbauan masyarakat untuk bisa pada masjid untuk bisa tetap dalam keadaan kondisi seperti ini. Orang sedih masjid tertutup ini ada alhamdulillah. Ya, di sumber Facebook nampak bandar.
musuh yang lebih kuat daripada nafsunya al-amar wal lawwamah. Fa innahu lam ya'rif nafsa, maksudnya kada mengenal diri. Jadi musuh yang paling berbahaya adalah bukan setan. Musuh yang paling berbahaya bukan dunia. Musuh yang paling berbahaya adalah nafsu kita. Namun Nabi lebih besar jihad daripada jihad fisabilillah. Ya, selesai Nabi kita berperang melawan orang kufar, perang Badar, pasukan 313, sedikit banget, musuh paling kuat. Ya, dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, di dalam terik tengah hari yang sangat panas di Makkah itu, biar kada kayak di sini panasnya. Ya, nah, tanahnya bilang batu beratan, nah, panas matahari kadang menggulang. Panasnya luar biasa. Perang pada saat itu luar biasa dahsyatnya, menang. Jadi Nabi Raja Nabi Jihadil Asgar. Jangan gembira dulu, kita ini baru selesai melakukan jihad yang kecil. Kita akan kembali kepada melakukan jihad yang sangat besar. Sahabat bingung, ya Rasulullah, seperti ini jihad kita dikatakan kecil. Kita akan berhadapan dengan jihad yang paling besar. Kira-kira jihad apa lagi yang paling besar? Ini aja sudah luar biasa beratnya. Ya kan? Dan Nabi jihadul nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ilmu ada, kitab banyak, ya kan? Pengetahuan luas, tapi mendasar imannya lemah, makrifatnya lawan Allah lemah. Nah, ini mudah. Ya, ada immingan, ada janjian, cocok lawan nafsu, mau mengikuti hawa nafsu itu musuh nanti umpati. Nah, fatwa ini kadang-kadang sesuai lawan anjuran mereka, ada lagi sesuai lawan agama. Ini nambah ilmu agama. Ya, nambah ilmu agama. Nah, ini kalah para ulama diadu domba. Bangunnya sama-sama pandangan akhirat, berarti hanya bakal berselisih kayak ini lah. Ya, berarti ada pandangannya dunia sesuai lawan kehendak nafsunya. Amun bukan nafsu lawan bukan karena dunia, insya Allah hukumnya jadi. Makanya isinya dunia itu seperti kayak pertumpahan darah, perkelahian, dunia ada Allah ada. Ya, itu dunia. Isinya. Nah, jadi bahaya hati nafsu. Maka jalan satu-satunya untuk bisa menentukan hawa nafsu, ya jangan sampai kita banyak makan. Nah, jadi senjatanya bilangnya banyak makan, berarti kita menyuburkan kehendak nafsu. Ya, makanya disuruh dikurangi sedikit demi sedikit barang. Asalnya makan malam banyak dikurangi makannya. Ya, asalnya siang pagi sarapan, ya jadinya sama lawan makan siang. Banyaknya dikurangi makan siang biar lebih banyak kata-kata, tapi sedikit-sedikit mengurangi. Puasa sudah ada kawan, jalan yang paling bagus itu puasa kan semestinya. Cuma kada mampu kita, kada mampu mengurangi supaya jangan sampai nafsu ini berkembang biak. Karena nafsu bila berkembang biak kalah hampir akal. Bila kalah akal berbahaya hidup kita. Musuh yang paling berbahaya jadi nafsu. Nafsunya akan subur apabila kita beri makan terus-menerus. Ya, makan sudah 3 hari, sehari 3 kali. Belum lagi cemilannya, belum lagi sampingannya. Ya, sarapan banyak, sedangkan jam 9.30 ya pulang, jam 12 tengah hari makan siang. Nah, sorenya lah ada pulang mana-mana, bisa tak kolonial. Malam makan pulang. Nah, maka awak kena bertambah bakar ngalih biar berjalan tuh seorang minat di atas pada orang barat. Ya kan? Bangun meninggal pulang, orang pulang, kasihan kenyahan.
sini sampai untung lo kayaknya. Oh maaf ya, mun mayat jalan, amun orang meninggal, terus orang nyanyinya nyaman banget orang membawa laju. Terus dah barat pian ya Allah. Paling berapa langkah kita ganti sakit. Kita mau ganti, nggak apa sih? Tugul mayatnya. Nah ya, ya, anak-anak kenapa jadi apa kubur? Dan bukan saat itu saya tetap ikut. Oh, berakbar. Ya, nah, kita di akhir zaman. Maka kalau orang membatasi makan, menjaga pola makan sehat itu ada. Nah, penyakit banyak datang dari makanan juga, gitu. Apalagi makanan di akhir zaman ibaratkan membawa penyakit. Semuanya mengandung zat kimia. Ya, apalagi makanan semua penyakit. Beras atau ya pupuk jalan terus pupuk dan mayat apa ini? Belum pernah biar sedikit bisa sudah sedikit demi ada di kampus sendiri dengan tahun dia ada payung sangat rendah. Jadi di muka rumah itu sayur layu-layu. Masa sayur sedikit apa aja saya dijual dari payung lah. Katanya kayaknya coba samping kan itu segar. Ada semprotannya supaya segar. Nama makan coba. Lauk pauk instan. Nah, sebenarnya makanan yang ada kita makan itu penyebab cepat mati. Nah, jangan salahkan corona lagi. Makanan kita makan itu penyebab cepat mati. Apalagi harus masih korban di pin ya Allah, nah darah tinggi, bagaimana? Nah kolesterol makinnya. Makan menahan dia, apalagi penyakit berbakar baunya barang sedikit ya sedikit kenapa mau lebih cocok. Nyaman pas misalnya makanan gak ada sebabnya. Makanan karena kawan juga mungkin ini pegang sama makan sama makin dalam mati. Artinya kita perlu ingat, sadar kita tidak bisa mengukur ke depan. Pasti itu pasti terjadi kapan dan kapan saja pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktu aja lagi. Maka sudah menunggu waktu namanya baik waktu kita beribadah aja. Harapan mati dalam keadaan ibadah. Jangan tinggalkan dalam kondisi apapun. Masjid jangan sampai tutup mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan jangan sampai tutup masjid. Kegiatan keagamaan seperti ini jangan sampai bubar. Inilah kita ini usaha membantu kita yang paling efektif lawan pemerintah untuk mempercepat terangkatnya COVID. Ini nama membantu. Kita banyak berdoa, banyak mengandalkan, meminta lawan Allah agar tepat dari segala kita dan segala musibah. Amin. Amin.